Jadi preeklamsia itu adalah kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi yang hanya terjadi pada kehamilan, Dokter Laras, dan dia biasanya baru terdeteksi setelah usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu. Kalau tekanan darahnya tinggi, tidak terkontrol, itu nanti akan membuat gejala-gejala yang lebih berbahaya lagi, contohnya kejang, bahkan sampai perdarahan pada otak atau stroke ya, dan mungkin juga masalah pada jantung. Contohnya karena mamanya tekanan darahnya tinggi, maka aliran darah yang ke bayi itu malah justru tidak baik, dan itu akan menimbulkan gangguan pertumbuhan pada janin sampai dengan kematian janin, perdarahan pada plasenta, dan juga bisa terjadi gawat janin. Plasentanya itu ketika awal terbentuk itu pembuluh darahnya tidak tertanam terlalu dalam. Ari-arinya ya dok ya? Ari-arinya sampai dalam nggak gitu. Sampai dalam, sehingga aliran darahnya itu tidak lancar karena pembuluh darah pada plasentanya itu sempit dan kaku. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Hai, saya Dr. Laras Anita Ayu dari KSM Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, Dr. Nareswari Mananacininta Marsianora, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis feto maternal. Halo dokter. Halo Dokter Lara. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya dok ya, ngobrol sedikit banyak tentang kehamilan, juga terutama mungkin untuk tentang preeklamsia ya dok, karena kita banyak temukan kasusnya di sini. Utamanya kita tujuannya untuk mengenali preeklamsia pada kehamilan gitu. Kalau dokter Rinta boleh jelaskan sedikit sebenarnya apa sih dok preeklamsia itu sendiri dok? Oke, baik. Jadi preeklamsia itu adalah kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi yang hanya terjadi pada kehamilan, Dokter Laras, dan dia biasanya baru terdeteksi setelah usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu. Dan memang kejadiannya itu macam-macam, bisa dari gejala ringan sampai dengan gejala berat, dan bahkan bisa berlanjut sampai dengan setelah melahirkan. Nah, karena itu kita harus waspada gejala dini, dan untungnya juga banyak sekali cara-cara untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Oh, oke dok. Jadinya kalau sebenarnya kenapa sih ibu hamil itu harus waspada banget terhadap preeklamsia ini dok? Oke, baik. Jadi preeklamsia itu kan karena tekanan darahnya tinggi, maka itu akan menimbulkan bahaya pada ibu baik janinnya. Kenapa? Karena pada ibunya kalau tekanan darahnya tinggi, tidak terkontrol, terus-terusan tinggi, Dokter Laras, itu nanti akan membuat gejala-gejala yang lebih berbahaya lagi, contohnya kejang, bahkan sampai perdarahan pada otak atau stroke ya, dan mungkin juga masalah pada jantung. Ada juga pasien-pasien yang jantungnya membengkak, ada tanda gagal jantung, kemudian masalah pada paru-parunya terjadi yang namanya edema paru atau penuh dengan cairan, dan itu akan menambah beratnya komplikasi pada pasien-pasien yang mengalami preeklamsi. Dan yang kedua, karena ada kondisi-kondisi yang berat pada mamanya atau pada ibunya, maka janinnya juga akan mengalami kegawatan, Dokter Laras. Contohnya karena mamanya tekanan darahnya tinggi, maka aliran darah yang ke bayi itu malah justru tidak baik, dan itu akan menimbulkan gangguan pertumbuhan pada janin sampai dengan kematian janin, perdarahan pada plasenta, dan juga bisa terjadi gawat janin, Dokter Laras. Oke dok, berarti kan itu efek jangka panjangnya nih cukup berbahaya dok ya, baik untuk ibu dan bayinya. Betul. Nah makanya kita perlu mewaspadai itu sejak awal timbulnya ya dok. Betul sekali. Kira-kira gejala awalnya tuh apa dok yang bisa diwaspadai oleh ibu-ibu sehingga menyadari oh sepertinya saya dalam tanda bahaya ke arah preeklamsia gitu dokter. Oke, baik. Jadi kan kalau ibu-ibu selama ini kan kontrol kehamilan pasti dilakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Nah nanti kalau dilakukan pemeriksaan tekanan darah selama kondisi tekanan darahnya itu lebih dari 140/90, jadi atasnya 140, bawahnya itu di atas 90, maka itu sudah mulai ada peningkatan tekanan darah, dan itu meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi atau merupakan tanda-tanda awal pada preeklamsi. Kemudian cara yang kedua yang mudah kita lihat sehari-hari itu sebenarnya bengkak
Oke, Nah, bengkak ya. biasanya kan kakinya bengkak Kaki itu, ya dok. itu biasanya pada ibu hamil kan sering terjadi. Mm-mm. Tapi kalau yang normal, bengkaknya itu akan menghilang dengan istirahat atau ketika ibunya berbaring, kakinya agak lebih tinggi. Oke. Jadi bengkak kakinya hilang timbul. Tapi kalau bengkaknya itu tidak membaik walaupun dengan istirahat dan semakin lama badannya itu semakin membengkak semua atau terjadi karena tensinya semakin tinggi, karena kan ibunya semakin ada tanda seperti nyeri kepala. Terus ada sesak yang memberat, kemudian ada nyeri perut. Kalau yang terkait sama bayinya ya, perutnya itu nyeri, kadang disertai dengan perdarahan, gerak bayinya berkurang, maka itu adalah tanda preeklamsia dan itu mungkin yang sudah mengalami komplikasi berat. Nah itu kalau muncul tanda-tanda seperti itu berarti perlu diperiksakan lebih cepat lebih baik ya dok ya. Harus segera ke rumah diperiksakan. sakit. Ya. Nah seperti tadi dokter Ninta bilang kan mostly sebagian besar ya terdeteksi preeklamsia adalah usia feminin sekitar 5 bulan atau 20 minggu dok. Ya. Ada atau enggak sih dok kira-kira gejala seperti itu yang munculnya lebih awal dari 20 minggu? Bisa nggak dok? Jadi kalau untuk mendeteksi awal itu sebenarnya kita bisa mengetahui saudara-saudara sekalian, Sobat Sehat Sutomo, dengan cara pemeriksaan screening preeklamsia. Jadi kita mendeteksi lebih awal mana ibu-ibu yang memiliki resiko tinggi untuk preeklamsia. Memang secara profilnya atau misalkan pada ibu-ibu yang riwayat hamil sebelumnya pernah ada darah tinggi atau preeklamsia, atau setelah lahiran juga memang ada darah tinggi, kemudian ada penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian penyakit tiroid, autoimun, itu juga memiliki risiko tinggi untuk terjadi preeklamsia. Kemudian dari badan ini ya, berat badan dengan indeks massa tubuh yang termasuk obesitas itu juga meningkatkan risiko. Dan kemudian kalau pada awal kehamilan, terutama pada usia kehamilan 12 minggu, itu kita bisa melakukan pemeriksaan mulai dari tekanan darah, nanti diukur namanya pemeriksaan mean arterial pressure, biasanya oleh Bu Bidan, perawat sama dokter itu bisa melakukan pemeriksaannya. Jika tinggi hasilnya maka tuh memiliki resiko untuk preeklamsia juga. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan USG dengan Doppler. Biasanya kami memeriksakan pembuluh darah yang dari ibu ke rahim ke janinnya, arteri uterina. Jika didapatkan peningkatan atau perubahan dari pola arteri uterina tersebut, maka itu juga termasuk risiko tinggi untuk preeklamsia. Dan itu alhamdulillah sudah bisa dicegah kalau kita bisa mendeteksi awal, ya ibu-ibu, oh ini ibu ada resiko tinggi preeklamsia, kita bisa berikan pencegahan dokter Lara. Oh iya, menarik sekali dok. Jadinya sekarang jadi tahu mungkin sobat sehat di sini yang sedang hamil, terus ternyata kehamilan pertama, katakanlah indeks massa tubuhnya udah berlebih, itu sudah bisa termasuk sebagai risiko tinggi preeklamsia ya dok ya. Begitu juga dengan sobat sehat yang punya penyakit bawaan sebelumnya seperti dokter Ninta bilang seperti autoimun ya dok, yang mungkin beberapa atau sebagian besar dirawat di sini juga ya dok ya. Itu sangat perlu perhatian khusus bahwa kehamilannya memiliki risiko tinggi preeklamsia. Nah, kalau boleh tahu dok, penyebabnya preeklamsia sendiri apa ya dok? Ya, jadi preeklamsia itu sebenarnya penyebabnya banyak sekali ya, multifaktor. Dan memang masih dalam penelitian ya, Dokter Laras. Saat ini masih belum ada yang benar-benar mencegah sekali, maksudnya sebelum hamil diberikan obat supaya tidak terjadi preeklamsia. Yang bisa kita lakukan itu hanya mendeteksi awal dan mencegah berkembangnya preeklamsi pada kehamilan selanjutnya. Nah, itu memang pada asalnya itu adalah plasentanya itu ketika awal terbentuk itu pembuluh darahnya tidak tertanam terlalu dalam. Ari-arinya ya dok ya, ari-arinya sampai dalam gitu. Sampai dalam sehingga aliran darahnya itu tidak lancar karena pembuluh darah pada plasentanya itu sempit dan kaku. Sehingga jantungnya ibu ini berusaha karena untuk mengalirkan darah supaya lancar ke bayinya, maka meningkatkan tekanan darah dan akhirnya tensi ibunya atau tekanan darah ibunya tinggi supaya menjamin aliran darah pada janinnya itu sampai masuk ke dalam. Betul. Tapi lama-lama kan badan lama-lama nggak kuat juga ya, tekanan darahnya makin tinggi, bukan berarti makin baik juga untuk bayinya, justru aliran darahnya semakin berkurang karena
pembuluh darahnya atau pipanya itu sempit. Sempit, Iya. oke dok. Ibarat berarti kalau diibaratkan di hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti tanaman pada awalnya, Iya. tapi dia akarnya nggak bisa masuk ke dalam, Betul. akhirnya berusaha untuk memompa agar bisa lebih dalam lagi sampai ke Iya. bayinya, tapi ternyata efeknya adalah tekanan darah ibunya sendiri ya dok yang meningkat ya dok ya. Oleh Iya. karena itu kita bisa sebenarnya bisa dideteksi dari awal Ya. dari yang tadi kriteria yang Dr. Nita sampaikan, dan juga bisa dilakukan pemeriksaan seperti contohnya pemeriksaan tekanan darah ya dok ya, diperiksa Betul. mean arterial pressure-nya dan juga USG yang dilihat dari arteri uterinanya dok ya, mengalirkan darah dari ibunya ke Janin. ke janinnya. Ya. Itu kalau ada peningkatan maka dia risiko tinggi itu terjadi preeklamsia dalam kehamilan tersebut. Ya, betul. Dan itu Nita sempat singgung bahwa sebenarnya preeklamsia ini nggak ada obatnya ya dok ya kan, bisanya menurunkan tekanan darahnya, dan juga yang paling utama adalah kita mencegah dengan kita deteksi lebih awal, kemudian bisa dicegah biar tidak sampai ke efek yang preeklamsinya. Apa dok hal yang bisa diberikan untuk mencegah terjadinya preeklamsia dalam kehamilan? Oke, betul. Oh ya, sama saya tadi kelupaan satu Dokter Laras. Jadi ibu-ibu dengan kehamilan kembar itu juga meningkat resikonya. Iya, dok, ya, dok. Jadi ya tidak hanya kehamilan yang dengan obesitas atau dengan riwayat penyakit sebelumnya, tapi ibu-ibu yang kembar, walaupun di hamil pertama nih masih muda, itu tetap harus waspada karena memiliki peningkatan risiko untuk terjadinya preeklamsi. Iya, dokter. Nah, untuk pencegahannya tadi, ketika kita sudah mengetahui ada risiko preeklamsi, maka kita bisa berikan beberapa hal. Yang pertama itu suplemen, ya, obat-obatan tambahan, low dose aspirin. Jadi obatnya itu adalah obat aspirin, tapi kita berikan dosis yang rendah, antara 75 sampai 125 gram salam sehari. Itu pengencer darahnya dok ya? Itu mungkin dikenal sama khalayak umum itu sebagai pengencer darah ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, bukan berarti nanti efeknya nanti saya darahnya encer, kemudian kalau luka nggak sembuh, mudah berdarah gitu, enggak ya dok ya? Enggak seperti itu, karena memang dosisnya sangat rendah, maka dia efeknya hanya pada pembuluh darah yang kecil-kecil saja, terutama yang memang kita butuhkan itu pembuluh darah yang masuk ke dalam rahim, dan dia memang gunanya untuk memperlancar aliran darah supaya ke janin agar aliran darahnya baik, dan itu juga secara sebelumnya itu nanti mengurangi tekanan atau daya jantung ibunya untuk pompanya supaya tekanan darah ibunya tidak meningkat lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, bahkan bisa dengan sederhana, itu dengan pemberian kalsium malah. Iya. Kalau misalnya di puskesmas tuh udah ada ya dok pemberian kalsium gitu. Betul. Cuma kalau aspirin yang mungkin harus diberikan ekstra, karena tidak semua ibu-ibu itu memang wajib mengkonsumsi aspirin pada kehamilan. Kalsium sendiri dosisnya berapa dok yang idealnya dalam kehamilan itu dokter? Ya, kalau dosis yang ideal memang minimal 1000 mg sehari, tapi kalau untuk preeklamsi disarankan minimal 1500 untuk pencegahan. Per hari ya dok? Per hari, itu kita bisa minum paling enggak kalau sediaan tabletnya biasanya kan 500 mg ya. 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali sehari boleh. Si aspirin yang tadi diberikan ini dengan kalsium berarti nggak masalah dok kalau dikonsumsi bersama ya dok ya? Tidak apa-apa. Kadang ibu-ibu kan mikirnya kalau ada 2 jenis obat nih, obat sehat semuanya ya. Kadang tanya, dok ini emang boleh 2 obat diminum barengan gitu. Ini sebenarnya kalau dalam kasus ini nggak apa-apa ya dok diberikan, karena sama-sama sifatnya suplementasi sekaligus pencegahan agar tidak terjadi preeklamsia dalam kehamilan. Dan itu bisa diteruskan sampai 9 bulan pemberian konsumsi obat-obatan. Baik dokter. Tadi seperti yang dokter Nita katakan tentang gejala-gejala preeklamsia, seperti mulai tekanannya mulai tinggi, kemudian ada bengkak-bengkak di kaki, disertai seluruh tubuhnya mulai bengkak. Apa yang harus ibu hamil lakukan dokter untuk ini ada gejala nih, terus harus ngapain dok? Pertama kali firstnya harus ngapain kira-kira dokter? Nah, kalau pada ibu-ibu yang memang sudah terdeteksi dengan preeklamsi, karena kita tahu ya preeklamsi itu kan ada yang gejala ringan, ada yang gejala berat. Nah, kalau yang dengan gejala ringan itu biasanya dengan tensi kurang dari 160/100, kemudian tidak ada gejala-gejala lain seperti sesak, nyeri kepala, nyeri ulu hati, nyeri perut juga atau perdarahan, maka ibu-ibu itu bisa perawatannya
dengan rawat jalan, tapi dengan observasi ketat. Jadi dengan pengawasan yang ketat, ibu-ibu dan juga mungkin keluarganya ya juga harus diberitahu, terutama suami karena paling dekat, atau mungkin orang-orang yang ada di rumah itu gejala-gejala bahayanya. Misalkan nyeri kepalanya, walaupun sudah minum obat-obatan penurun tekanan darah, itu tapi tetap ada nyeri kepala, harus segera ke rumah sakit. Gerak janin menurun, nyeri perut, yang perdarahan seperti tadi, itu yang kita takutkan adalah perdarahan pada plasenta atau ari-ari, itu harus segera ke rumah sakit, jangan ditunda, jangan saya menunggu waktunya kontrol 1 minggu lagi, tolong jangan, langsung aja ke rumah sakit. 24 jam sehari kami menerima. Baik dokter. Itu kalau terjadi yang ringan ya dok ya, masih yang ringan dok. Kalau berat berarti mungkin akan butuh penanganan lebih lanjut. Betul. Ya dok. Kalau di rumah sakit sendiri penanganan preeklamsia ini seperti apa dokter? Apa yang akan dilakukan? Sobat saya mungkin pengen tahu dok, kalau nanti ternyata kehamilan ini saya dengan preeklamsia, saya ke rumah sakit, apa sih yang akan dilakukan dengan saya dan kehamilan saya gitu dokter? Betul. Jadi kalau dengan gejala berat, preeklamsia dengan gejala berat itu biasanya dengan tekanan darahnya yang sangat tinggi, lebih dari 160/100. Biasanya ibunya itu nyeri kepala, bahkan sampai matanya kabur. Buram ya dok ya ngelihatnya. Jadi tiba-tiba kan biasanya bisa ngelihat jelas ya, dokter Laras, kok tiba-tiba makin lama pandangannya makin kabur, makin tidak kelihatan, terus ada mual-mual ya, mual-mual, nyeri ulu hati, nyeri perut kanan atas ya, itu yang disebut dengan tanda-tanda gejala menuju kejang atau yang kita sebut dengan impending eklamsia. Itu tadi kan saya sempat sebutkan bahwa salah satu resikonya kalau tekanan darah tinggi atau preeklamsia ini bisa sampai kejang ya. Nah itu akan segera di rumah sakit ditangani dan ibu itu akan distabilkan dulu atau kondisinya itu diatasi dahulu ya, gejala keluhan-keluhannya. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi maka diberikan obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darahnya baik dari minum ya, atau misalkan dari obat-obatan minum, obat antihipertensi yang minum tadi mungkin belum bisa turun dengan baik gitu, bisa diberikan melalui infus. Kemudian nanti akan diberikan obat pencegahan kejang. Walaupun sudah terjadi kejang di rumah, misalkan ternyata sempat kejang kemudian sadar lagi, atau mungkin ibunya kan biasanya nggak sadar ya kalau kejang, biasanya keluarganya yang tahu itu di rumah gitu dong. Biasanya gejalanya misalnya ibunya tiba-tiba jatuh dengan kejang di seluruh tubuh, jadi tidak hanya satu, misalnya kaki saja atau tangan saja, tapi biasanya semuanya. Dan setelah kejang tuh biasanya ada fase tidak sadar. Nah, kadang-kadang ibunya bisa bangun lagi tapi tidak ingat kalau terjadi tadi kejang. Ngapain, kenapa gitu ya dok? Itu adalah ciri khas dari eklamsia atau kejang pada preeklamsia tadi. Nah, itu maka akan diberikan anti kejang dan pencegahan untuk kejang ulangan. Nah, masalahnya memang kalau sudah tekanan darah tinggi, ada resiko akan terjadi kejang atau bahkan sudah terjadi kejang, maka kehamilannya ini harus dilahirkan. Betul, karena untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya juga. Gitu dokter. Jadi kita harus menstabilkan ibunya dulu sambil persiapan untuk persalinan. Baik. Sebenarnya kalau yang saya tangkap dari dokter Rinta tadi, kalau sudah yang gejala berat, bahkan sampai ke kejang ya dok ya, itu kan berarti harus diakhiri kehamilannya atau dilahirkan. Tapi kalau preeklamsianya masih ringan, itu berarti masih bisa dilanjutkan kehamilannya, dokter, rawat jalan ya. Jadi nggak semua yang dengan preeklamsia ini akan langsung dilahirkan ya dok. Kita lihat dulu spektrumnya ini, kegawatannya dan keparahannya seperti apa, kemudian nanti disesuaikan dengan kondisinya ya dok ya. Apakah bisa dilakukan rawat jalan atau harus rawat inap kemudian diakhiri kehamilannya, dilahirkan lebih awal gitu ya dok ya. Baik dok. Pada ibu-ibu atau sahabat sehat di sini yang kehamilan sebelumnya itu dengan preeklamsia atau tekanan darah tinggi, berarti kedepannya juga punya risiko lebih besar ya dok untuk terjadi lagi preeklamsianya ini dok. Betul sekali dokter Laras, apalagi kalau jarak antara kehamilan yang sekarang sama yang berikutnya itu agak lama. Dok. Jadi dari beberapa yang pernah saya baca itu kalau jaraknya 5 tahun ke atas, maka itu ada risiko juga untuk terjadinya preeklamsia kembali. Sekitar dari 5 ibu 1
ibu ini bakal terjadi preeklamsia. Sekitar 20% ya dok ya, 20%. Terus kalau memang ibunya tuh sampai dengan ada risiko yang lain, bahkan meningkat sampai 2 kali lipat, 50% risiko untuk terjadinya preeklamsi kembali pada kehamilan berikutnya. Oke, berarti harus dicatat nih ibu-ibu kalau sebelumnya sudah pernah hamil dengan gejala tekanan darah tinggi atau ada riwayat bengkak-bengkak, ada penyakit sebelumnya, harus diwaspadai bahwa di kehamilan selanjutnya juga ada risiko terjadi hal yang sama, yaitu preeklamsia ini. Itu juga jadi catatan dok buat ibu-ibu. Kadang kan orang hamil mikirnya kalau nyeri perut atas itu dipikirnya sakit mah gitu ya dok ya, sakit mah diberi obat lambung. Itu padahal kalau disertai dengan adanya tekanan darah tinggi, kemudian ada gejala lain seperti matanya mulai berkunang-kunang, pusing, kabur ya dok ya, badannya bengkak-bengkak, siapa tahu jadinya ternyata preeklamsia ya mbak, kan mengarah ke preeklamsia berat ya dok ya. Bisa nanti tiba-tiba keparahannya bisa sampai ke kejang atau yang tadi dokter Nita sampaikan sebagai eklamsia. Oke, baik dok. Kalau dari dokter Nita, idealnya ibu hamil ini boleh periksa, idealnya baiknya mulai periksa kehamilan di usia kehamilan berapa dokter? Ya, baik. Jadi kan kalau dari peraturan untuk pemeriksaan kehamilan itu kan biasanya kita pada trimester 1 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali, ya kan. Tapi kalau memang pada ibu-ibu dengan resiko preeklamsi, resiko tinggi, maka kita boleh melakukan pemeriksaannya itu lebih ketat lagi. Karena kan resikonya pertama kali kita deteksi atau kita ketahui pada usia kehamilan 12 minggu ya, 11-12 minggu bahkan kita sudah tahu. 3 bulanan ya dok, 4 bulanan lah ya. 3 sampai 4 bulan usia kehamilan, maka itu nanti kalau memang tekanan darahnya itu terkontrol dengan baik, maka bisa kontrol dengan biasa, seperti biasa, mungkin 1 bulan sekali. Tapi kalau memang tekanan darahnya kurang terkontrol dengan baik, mungkin butuh obat-obatan, bahkan nggak cuma obat satu jenis obat ya, biasanya kadang-kadang bisa dikombinasi sampai 2 jenis obat penurun tekanan darah, maka itu mungkin perlu untuk pemeriksaan yang lebih ketat lagi, dan bahkan kami biasanya bekerja sama dengan teman sejawat dari jantung, dokter jantung ya, dari dokter jantung untuk memberikan obat-obatan yang sesuai untuk menurunkan tekanan darah pada ibu hamil, tapi juga yang aman untuk janin. Baik. Dan jangan takut ibu-ibu sekalian, jadi obat-obatan yang dipilih itu pasti yang aman untuk bayinya. Jadi jangan ragu untuk konsumsi obat, mohon dikonsumsi dengan diminum secara teratur karena ini untuk kebaikan ibu dan bayinya semua. Baik dok, kalau ibu-ibu di sini mau periksa nih dok ke Sutomo nih paling kan di daerah Surabaya misalkan. Di Sutomo terutama ya mungkin ibu-ibu yang sudah mendengarkan nih hari ini tentang kehamilan risiko tinggi. Dengan kehamilan risiko tinggi berarti di Sutomo bisa menangani ya dok, untuk dirawat jalan bisa ya dok ya? Baik rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini lengkap sekali fasilitasnya. Bahkan untuk yang preeklamsi dengan penyulit yang berat ya, contohnya tadi kayak dengan paru-parunya ada airnya atau edema paru, gagal jantung, mungkin dengan komplikasi kejang, itu kita memiliki tim juga dan juga ruangan yang bisa merawat ibu-ibu dengan baik. Dan untuk pencegahannya juga kita ada di sini di Telaras. Jadi ketika ibu-ibu mau mengetahui, apa saya ini punya risiko enggak untuk preeklamsi, monggo datang pada usia kehamilan 11-12 minggu, nanti kami periksakan, nanti kami akan laporkan kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira ibu ada risiko, maka nanti akan diberikan obat-obatan yang untuk pencegahan preeklamsia. Baik dok, berarti ini kalau di Sutomo semuanya insya Allah bisa ditangani sesuai dengan levelnya ya dok ya izinnya. Kalau misalkan dia masih di ringan ya kita rawat secara rawat jalan. Tapi kalau ibu-ibu sudah mengalami kegawatan, kembali lagi yang tadi seperti dokter Nita sampaikan, seperti sudah ada tekanan darah yang di atas 160, kemudian ada nyeri perut ya dok ya, terutama di bagian kanan atas, ada pandangan yang mulai kabur, nggak usah ditunda ya dok, nggak usah menunggu misalkan rawat jalannya bukanya besok pagi, nggak perlu ya dok, segera ke IGD yang bisa menangani 24 jam gitu.
pesan dari Dokter Ninta untuk ibu-ibu di sini dan juga keluarga untuk lebih mewaspadai preeklamsia seperti apa dok kiat-kiatnya? Baik. Jadi yang pertama preeklamsi ini bisa dicegah ya ibu-ibu sekalian dan juga untuk bapak-bapak sebagai suami yang juga mendampingi. Yang pertama nanti kita langsung bisa periksakan resikonya di usia kehamilan 11-12 minggu. Kemudian nanti ada obat-obatan yang bisa diberikan untuk pencegahan. Kemudian jika memang sudah ada riwayat tekanan darah tinggi sebelum hamil, itu mohon obat-obatannya dikonsumsi terus-terusan ya, obat-obatannya diminum. Tapi kalau ketika sudah hamil memang ada penyesuaian obat-obatannya, dokter Laras, karena ada obat-obatan penurun tekanan darah yang tidak dianjurkan diminum selama kehamilan, maka akan diganti obat-obatan yang aman untuk ibu dan bayinya. Dan kemudian kalau ada gejala-gejala tadi, dokter Laras, seperti nyeri kepala, mata kabur, nyeri ulu hati, nyeri perut kanan atas, nyeri perut pada rahim, ada perdarahan, kemudian ada bengkak seluruh tubuh yang makin berat, kemudian ada ada sesak juga ya, ada batuk-batuk sesak yang semakin memberat, maka itu tanda-tanda kegawatan. Ibu-ibu tidak perlu ragu, segera datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kalau untuk 24 jam itu ada di instalasi rawat daruratnya. Kemudian tapi kalau ibu-ibu masih gejala ringan, mungkin hanya pusing-pusing saja, berkenan untuk pemeriksaan rawat jalan, kita juga ada di instalasi rawat jalan bagian poli hamil di RSUD Dr. Sutomo. Baik. Kalau masih ringan boleh rawat jalan, tentunya dengan melanjutkan pengobatan yang sudah didapat sebelumnya dok ya. Karena mikirnya udah dirujuk nih, terus obat-obatan dari yang sebelumnya dari perujuk nggak diteruskan, berarti harusnya kan tetap diteruskan sambil menunggu jadwal kontrolnya gitu ya dok ya. Untuk tipsnya Dokter Ninta, apa sih kiat yang paling sederhana dalam kehamilan ini untuk mencegah terjadinya preeklamsia? Mungkin apakah ada makanan tertentu yang harus dihindari atau gaya hidupnya seperti apa dok yang baiknya dilakukan gitu dok? Jadi kalau dari segi gaya hidup, kita tentu walaupun dalam kondisi hamil maupun tidak hamil itu harus mempertahankan gaya hidup yang sehat. Jadi olahraga ringan itu boleh dilakukan pada ibu hamil ya. Boleh ya dok ya? Boleh. Sekitar 15-30 menit sehari. Kalau misalnya tidak bisa tiap hari, enggak apa-apa. Paling enggak dalam 3-4 kali dalam seminggu. Gerak-gerak ringan, terus kayak stretching ya, terus jalan pagi itu bagus sekali. Jalan pagi itu kan juga nanti kita bisa mendapatkan untuk ini ya vitamin D ya dari sinar mataharinya ya dok ya, karena paparan sinar mataharinya. Betul, itu juga boleh dilakukan pada ibu hamil. Itu juga untuk memperbaiki kesehatan jantung dan paru-paru dan pembuluh darah sehingga aliran darahnya lebih lancar, dan itu juga akan salah satu untuk pencegahan preeklamsia. Kemudian yang kedua untuk makanannya sesuai yang dianjurkan saja. Jadi kan kalau pada ibu hamil itu memang kita harus makan yang bervariasi. Tidak boleh hanya banyak nasinya saja atau suka makan yang manis-manis saja, tapi yang ada nasi, ada daging, protein ya, lauknya ya dok ya, proteinnya, kemudian sayur, buah, dan minum air putih kurang lebih 1.500 sampai 2.000 cc sehari, yaitu setara dengan satu botol yang besar ya dok ya. Satu botol besar itu tolong dihabiskan ibu, kecuali ibu memang ada perhatian khusus pada jantung, ada riwayat gagal jantung atau penyakit ginjal mungkin ya dok ya. Itu mungkin harus mengikuti anjuran dari dokter jantung atau dokter penyakit dalamnya. Jika tidak ada permasalahan di situ, maka monggo konsumsi makanan dan minumannya juga harus baik dan bervariasi. Terus untuk penggunaan garam juga secukupnya. Iya, secukupnya. Sebenarnya boleh ya dok ya, tetap boleh ya. Tapi nggak boleh yang terlalu tinggi, yang sampai asin sekali, karena itu juga berbahaya untuk kesehatan jantung juga. Kadang boleh nggak sih makan yang ada garamnya? Boleh kan dok? Boleh, selama dia tidak berlebihan untuk penggunaannya. Kalau tentang minuman ini dok, kafein atau sekarang kan zamannya matcha, zamannya kopi yang sama-sama mengandung kafein tuh boleh diberikan pada ibu hamil dok? Ya, memang kalau pada konsumsi kafein itu yang tidak hanya ada di kopi tapi juga ada di teh, terutama kayak green tea atau matcha itu kan dia kandungannya lebih tinggi dibandingkan teh biasa ya. Itu memang kalau yang paling baik disarankan 200 mg sehari. Itu mungkin setara dengan 1 cangkir kopi hitam. Yang kecil ya dok ya? Yang kecil bahkan. Jadi itu ibu-ibu
kalau memang terpaksa banget minum kopi karena ngantuk, karena apa, itu maka boleh cuma 1 cangkir kecil 1 hari, dalam 1 Per hari. Iya, per hari. Jadi kalau yang biasanya nih minum 3 cangkir espresso gitu ya, atau dikurangi dulu itu ya, gitu. Dikurangi dulu sementara. Dikurangin dulu sampai lahiran nanti, insya Allah boleh lagi lah. Dilanjutkan lagi, ngopi cantik. Ibu-ibu nih boleh, berarti boleh ngopi masih boleh selama dalam batas normal. Betul. Car Free Day boleh dok ya, karena kan sambil jalan pagi-pagi dapat vitamin D, terus refreshing juga ya dok, berinteraksi dengan orang-orang, mengurangi risiko stres sama kehamilan juga. Tidur yang cukup juga penting loh. Istirahat ya dok. Idealnya gimana dok tidurnya? Kalau tidur itu disarankan 6-8 jam sehari. Ya kadang-kadang mungkin kalau semakin besar kehamilan kan agak begah ya nyaman ya. Kalau malam hari itu nggak apa-apa, yang penting dicicil tidurnya. Kebangun-bangun bentar nggak apa-apa, tapi dicicil tidurnya. Kalau bisa ditambahin dengan tidur siang itu juga lebih baik, karena kan memang disarankan istirahat siang ya sebetulnya minimal 30 menit. Tidak ya. Power nap ya dok ya. Power nap kayak kita 30 menit tapi bangun langsung ceria lagi, seger. Itu yang harus dicatat ya ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semuanya, bahwa dalam kehamilan tetap harus istirahat cukup, makan makanan bergizi yang seimbang antara karbohidrat, protein dan sayur-sayuran yang lainnya, olahraga ringan ya dok, membatasi konsumsi garam tentunya, dan juga untuk kopi dan yang lain-lain, kafein boleh diberikan tapi dalam batasan yang rendah dok, 200 mg sehari. Untuk take home message mungkin 1-2 kalimat yang mengena di hati Dokter Ninta yang bisa disampaikan buat sobat-sobat sekalian dokter untuk kehamilan ini. Baik. Jadi kehamilan ini sesuatu yang indah sekali ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau yang ingin tahu, ini segera bisa datang ke kami, cari info ke para tenaga kesehatan yang terpercaya. Kalau mau periksa-periksa di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk mengetahui resiko preeklamsi, di sini bisa dilakukan, Dokter Laras. Yang penting kita jalani kehamilan itu dengan bahagia. Baik Dokter Ninta, terima kasih sekali untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua sobat sehat di sini. Kehamilan adalah perjalanan yang penuh harapan ya dok. Jadi mari kita jadikan pengetahuan tentang preeklamsia ini sebagai langkah kecil yang dapat memberikan perlindungan bagi ibu dan bayi. Gitu dokter ya. Ada yang mau disampaikan lagi dok? Sudah. Terima kasih Dokter Ninta untuk hari ini bincang-bincangnya yang singkat, padat, tapi insya Allah semoga berguna buat teman-teman semuanya. Amin. Sekian dari kami, untuk lebihnya mohon maaf. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.